Shalom, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Hari ini saya percaya hari yang diberkati, luar biasa bukan? Dan mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas di hari ini masih seputar tentang doamu nihil. Kita masuk seri yang ke-6. Saudara, doa memang sebuah misteri, di mana kita ada kalanya tidak mampu memahami dan mengerti kapan doa kita dijawab. Dan ternyata ini tidaklah mudah. Ketika kita menyampaikan apa yang menjadi harapan, pergumulan masalah yang kita hadapi, ternyata kita ada satu titik kita bahkan tidak mengerti mengapa kita tidak mendapatkan jawaban. Sementara ada orang-orang yang berdoa, mereka mudah sekali dijawab Tuhan. Anda berulang-ulang kali berdoa untuk kesembuhan, Anda belum sembuh. Anda berulang-ulang kali berdoa untuk pemulihan keluarga, juga belum terjadi pemulihan. Anda berulang-ulang kali berdoa untuk apa yang namanya pemulihan keuangan, bahkan segala berkat yang Anda inginkan, tapi belum juga dijawab Tuhan. Nah, ini artinya doa Anda nihil. Doa Anda benar-benar tidak mendapatkan jawaban dan Anda tidak mendapatkan apa-apa. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Mari kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan ke-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, dari ayat ini kita menemukan poin yang ke-6, di mana apa yang menjadi penyebab kita tidak mendapatkan jawaban doa karena tidak adanya pengampunan. Nah, ini jangan dianggap remeh, saudara. Karena ingat, Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan tidak melihat panjang lebarnya kata-kata kita, indahnya kata-kata di dalam doa kita, tetapi Tuhan melihat apakah hati kita ini beres atau tidak, hati kita benar atau tidak. Ketika engkau menyimpan kepahitan, engkau dendam dengan seseorang, engkau benci dengan orang lain, engkau menaruh amarah, dan engkau benar-benar menyimpan kepahitan terhadap musuh atau orang-orang yang telah melukaimu, sekalipun Anda tidak berbuat salah, sekalipun Anda tidak melakukan pelanggaran, tetapi ketika hatimu menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian, maka di hadapan Tuhan kita tetap melakukan sebuah kesalahan. Dan inilah yang menyebabkan mengapa doamu terhalang, karena hidupmu belum beres. Hatimu masih menyimpan dendam, benci, dan kepahitan. Mari, jika Anda ingin mendapatkan jawaban, bereskan dahulu hatimu, lepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang menjadi musuhmu atau orang yang melukaimu, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kesalahanmu juga, dan engkau pasti di hadapan Tuhan benar di matanya, karena hatimu sudah beres. Dan di mana hati kita benar, hati kita beres, maka doa kita pasti akan menembus sorga. Artinya Tuhan pasti akan menjawab kita. Saudara, saya pernah mendoakan seseorang di mana ia mengalami sebuah sakit yang luar biasa. Tapi ketika ia melepaskan pengampunan kepada orang yang telah melukainya sekian puluh tahun lamanya, maka ketika ia kemudian malam itu ia berteriak dan ia melepaskan pengampunan, terjadi rekonsiliasi. Maka luar biasa, esoknya ketika mereka melihat bagaimana apa yang mereka harapkan, di mana anak ini merindukan kesembuhan, ternyata penyakit itu benar-benar sudah hilang. Artinya tidak terjadi benjolan yang ada di tubuhnya, dan semuanya benar-benar hilang, dan Tuhan menyembuhkan dan mujizat terjadi.
Dan doa anak ini benar-benar dijawab Tuhan. Mengapa? Karena ia sudah mengampuni orang yang telah melukai akan dirinya. Kiranya renungan ini kembali mengingatkan kita bahwa kunci doa yang dijawab yaitu adanya pengampunan. Ketika hatimu benar, hatimu bersih, maka doamu pasti tidak akan pernah nihil. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.